Halo, perkenalkan kami dari Angkatan 1, Kelas A, Kelompok 1, Latsar CPNS Kemensos 2026. Nama saya Tartila Dina Fidialmi sebagai psikolog klinis ahli pertama. Halo, nama saya Elta Soliha Putri sebagai dokter ahli pertama. Halo, saya Ardia Fadriati sebagai perawat terampil. Halo, saya Retno Dwi Hastuti, saya sebagai perawat terampil. Halo, saya Hanifatul Karim Fauza, saya sebagai instruktur ahli pertama. Hari ini kami akan mendiskusikan penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan melalui salah satu tokoh inspiratif dari sejarah bangsa kita. Nah, betul sekali nih, Din. Di sini kami memilih untuk membahas sosok yang dikenal dengan reputasi kejujuran dan integritasnya yang sangat tinggi. Siapa dia? Yaitu Jenderal Hugeng, seorang perwira polisi yang dijuluki sebagai polisi jujur. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi ada juga yang belum. Oke, supaya kita punya gambaran yang sama, mari kita mengenal lebih jauh melalui video berikut ini. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Wah, setelah menonton tadi, terasa sekali ya bagaimana Jenderal Hugeng benar-benar mempraktikkan nilai kejujuran dalam kesehariannya. Bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan yang nyata. Saya setuju. Saya juga pernah membaca salah satu cerita ketika beliau ditugaskan sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Beliau memilih untuk menutup usaha milik istrinya, yaitu toko bunga, untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Selain itu juga menunjukkan akuntabilitas yang luar biasa dan bukti bahwa jabatan publik tidak boleh bercampur dengan kepentingan pribadi. Betul sekali. Kita bisa melihat ya bahwa akuntabilitas itu bukan hanya soal laporan pertanggungjawaban, tapi juga soal integritas moral. Hugeng menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau keluarganya. Dan yang juga menarik, beliau secara konsisten menolak gratifikasi dan juga suap. Bahkan ketika itu berupa hadiah mewah dari pihak-pihak yang berkepentingan, sudah ada barang-barang mewah yang terlanjur berada di rumah dinasnya Pak Hugeng ini, beliau memerintahkan agar semuanya itu dikeluarkan kembali, agar tidak ada kesan menerima gratifikasi. Nah, di zaman sekarang ini sudah rasanya sulit atau jarang kita temukan orang-orang yang bisa menolak ini. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip anti korupsi ini bagi beliau bukan hanya sekedar slogan, tetapi beliau sangat memahami bahwa kepercayaan publik itu dibangun dari sikap tegas terhadap hal-hal kecil yang sekalipun itu kita biasa hadapi sehari-hari. Tidak ada toleransi terhadap potensi penyimpangan. Saya rasa ini sangat relevan dengan posisi kita sebagai PNS ya. Kita mungkin belum berada di jabatan tinggi, tapi nilai akuntabilitas dan anti korupsi harus dibangun sejak awal, karena penyimpangan seringkali dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil dan wajar. Setuju banget Kak Retno, keteladanan Hugeng ini mengajarkan bahwa integritas itu pilihan pribadi yang konsisten. Jabatan memang boleh tinggi, tetapi kesederhanaannya dan kejujurannya itu tetap harus dijaga.
Semoga keteladanan Jenderal Hugeng menginspirasi kita semua ya teman-teman untuk senantiasa menjaga integritas, mengedepankan akuntabilitas, dan juga menolak segala bentuk korupsi sebagai bentuk amanah kita yang kita emban sebagai ASN. Bangga melayani bangsa, ASN berakhlak.